Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah ini dibuat dan dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya salikin dengan murodin, yaitu kalau salikin orang yang menghendaki, orang yang berniat, orang yang beritikad menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau murodin adalah orang-orang yang dikehendaki atau yang diridhoi oleh Allah untuk didekatkan kepada Allah, untuk mengenalnya. Gitu, jadi diberi kemudahan ya. Kalau salikin itu harus berjuang karena dia sendiri yang menginginkan. Tapi kalau murodin, Allah yang menginginkan gitu, Allah yang menghendaki. Jadi bedanya salikin menghendaki dirinya atau menghendaki menapaki jalan ruhani menuju Allah. Kalau murodin yang dikehendaki Allah, diridhoi Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menuju Allah gitu ya. Kalau majdubun, orang-orang yang ditarik oleh Allah, dipaksa oleh Allah, ditarik untuk mengenalnya, untuk dekat, untuk mengenal menuju Allah gitu, untuk menuju Allah, untuk mengenalnya gitu ya. Itulah perbedaannya. Namun kebanyakan kalau salikin itu bisa jadi 100:1 atau 50:1 di sekitaran kita itu insya Allah menjadi salikin gitu ya, bagi yang majelis thoriqohnya itu ada di sekitaran kita. Tapi kalau misalkan murodin itu biasanya 1000:1, apalagi majdubun biasanya itu 1.000.000:1 adanya gitu ya. Jadi yang manakah kita? Yang jelas kalau kita sudah memiliki guru yang mursyid dan sudah bergabung di majelis thoriqoh, ya berarti kita itu seorang salikin gitu. Entah salikin tipe murodin atau salikin ya tipe salikin itu sendiri atau tipe majdubun, yang jelas istiqomah lah gitu ya. Yang bagus itu yang istiqomah. Nah baik, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas kajian Al-Hikam ke-51 ya, tentang jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepadanya. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil dibandingkan dengan kemurahannya. Di sana ada 3 golongan ya, ada 3 tingkatan fase ruhaninya gitu. Yang pertama, orang-orang yang menganggap dosa itu seperti lalat, hinggap, pergi, hinggap lagi, pergi lagi. Artinya selalu meremehkan dosa dan tidak mau bertobat, menyepelekan dosa. Jadi dosanya itu dianggap sepele, dianggap kecil. Padahal jika kita menganggap sepele sebuah dosa, maka bahkan dosa itu akan menjadi besar dalam pandangan Allah gitu. Allah itu maha mengadili ya.
Dan yang kedua adalah golongan orang mukmin. Ia melihat dosa itu seperti gunung yang khawatir gunung yang besar itu menimpa dirinya, maka hancurlah ia, ya kan? Nah, itu berarti golongan itu lebih baik daripada golongan yang pertama. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang arifin. Dosanya itu lebih kecil dibandingkan dengan kemurahan dan rahmatnya Allah. Bagaimana tidak? Karena seorang arif ini tidak akan sengaja-ngaja berbuat dosa karena hatinya bersih dari berniat jolim. Jangankan berniat jolim, dari niat urusan duniawi aja yang sifatnya hubu dunia itu mereka itu sangat menjaga sekali, apalagi sebuah dosa gitu. Jadi makanya dosa itu lebih kecil daripada kemurahan Allah gitu. Jika dibandingkan dengan rahmat Allah, kekuasaan Allah, kemurahannya, kasih sayangnya, semuanya itu lebih besar gitu, dosanya kecil. Tapi tidak disengaja-sengaja gitu ya. Jadi jangan salah paham, ntar didengar sama orang awam yang jiwanya masih penuh hawa nafsu, angkara murka, wah didengar, dibaca nih judulnya doang, misalkan wah dosa lebih kecil daripada kemurahan Allah, maka makin jadi tuh berbuat dosanya. Jangan salah paham ya. Jadi ada 3 tingkatan di sini ya. Makanya saya ulangi lagi biar lebih sering didengar. Jadi kita itu tidak menyepelekan sebuah dosa. Dosa sekecil apapun dosa ya dosa gitu ya. Walaupun ada tingkatan tertentu dalam ilmu tasawuf, kita itu sudah tidak ada dosa dan pahala lagi karena dosa dan pahala miliknya Allah. Tapi kalau diri ini yang melakukan dosa, jasad kita yang melakukan dosa, hukum syariat tetap berlaku gitu loh ya. Jadi jangan salah memahami. Ingat, ini adalah pemahaman batiniah. Tetap pada jasadnya, pada dohiriyahnya kita harus taat syariat yang berbalut takwa ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Saya ulangi. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan. Ketika keadilan Allah berbicara, semua dosa adalah besar. Keadilan Allah adalah kuasanya untuk melakukan apa saja, tanpa ada yang bisa menahan dan melarangnya. Jika sifat adil Allah muncul di hadapan orang yang dibencinya, kebaikan-kebaikan orang itu akan diabaikan dan dosa-dosa kecilnya akan dipandang besar. Adapun karunia Allah adalah pemberiannya tanpa berharap balasan dan ganti. Jika karunia itu diberikan kepadamu, dosamu akan menjadi kecil. Jika sifat murah hatinya muncul di hadapan orang yang dicintainya, semua kesalahan dan keburukannya akan diabaikan, sedangkan dosa besarnya akan dipandang kecil. Oleh sebab itu, Asazili kerap berdoa, "Ya Allah, jadikan keburukan kami keburukan orang-orang yang Kau cintai, dan jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang Kau benci." Amin ya rabbal alamin. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi keadilan Allah itu kalau sudah ibaratnya menjadi kalau titik fokus besarnya gitu ya tentang keadilan Allah, maka dosa itu tidak ada yang kecil gitu. Jadi kita itu tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun gitu. Tapi dosa sebesar apapun, jika Allah itu melihat orang itu sebagai orang yang dicintai, orang yang diridhoi, maka keburukan sebesar apapun itu tidak artinya dalam pandangan Allah gitu. Justru Allah akan semakin memberikan karunia-Nya agar menjadi orang yang diridhoinya dan juga diangkat derajatnya sehingga tidak melakukan dosa lagi gitu ya. Jadi intinya jangan menyepelekan. Jadi kalau kita
makin menyepelekan dosa, justru itulah yang dibenci oleh Allah gitu. Makin melakukan disengaja tanpa mau bertobat gitu. Maka tunggulah keadilan Allah gitu ya. Jadi intinya jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Walaupun manusia itu tempatnya salah, luput, hina, lemah, apes gitu kan. Terus misalkan tempatnya dosa, tempatnya angkara murka misalkan gitu. Tapi ya sebaik-baik dari manusia yang seperti itu adalah manusia yang mau bertobat, mau berbenah diri, berbenah jiwa, melaksanakan taholi, tahali sampai tajali gitu ya. Jadi sini disebutkan jika sifat murah hatinya muncul di hadapan orang yang dicintainya, semua kesalahan dan keburukannya akan diabaikan, sedangkan dosa besarnya akan dipandang kecil. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang ini atau golongan orang yang diabaikan atau dibenci? Nah, makanya perlu hati-hati, perlu teliti dalam melakukan segala sesuatu. Jadi tetap hati selalu usahakan kembali kepada Allah sehingga hati kita itu stabil dalam mengingat Allah, dalam memandang Allah di dalam ruhani kita ya, dengan mata basiroh kita gitu. Jadi kita itu tetap memiliki kesadaran jiwa gitu ya. Ya memang manusia tidak ada yang bersih dari dosa ya, kalau bukan karunia Allah manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa gitu. Walaupun misalkan saya di sini ngajar gitu kan, pasti ada aja gitu kesalahan, ada aja yang menyakiti hati mungkin ya dengan tidak sengaja. Kukitu baege udah dosa gitu kan, udah salah gitu, udah ibaratnya udah menyakiti orang gitu. Padahal niat kita itu memberikan ilmu manfaat, tapi kan ibaratnya kadar ruhani orang-orang yang menyimaknya juga kan beda-beda. Kalau misalkan orangnya masih terselubungi oleh penyakit hati, kadang-kadang kita nasehatin niat dipandang menuduh, dipandang merendahkan gitu kan. Tapi beda dengan orang yang sudah bersih hatinya gitu. Jadi makin bertambah ilmu manfaatnya, makin bertambah ilmu manfaatnya. Jadi tetap gitu, sebaik apapun perkataan kita, perilaku kita, kalau dihadapkan dengan orang yang berbeda pula energi yang masuk ke hatinya gitu. Jadi yang berpenyakit hatinya makin berpenyakit, yang berpenyakit hatinya mau sembuh jadi sembuh, yang sembuh makin sembuh, yang sehat makin sehat, yang sehat pun kadang-kadang bisa menjadi sakit karena faktor tertentu gitu. Walaupun itu misalkan yang masuk ke dalam hatinya atau ke dalam ruhaninya itu sebuah nasihat gitu. Jadi intinya tetap kita itu tidak ada yang bersih dari dosa, tapi kita harus selalu mengembalikan urusan kepada Allah, sehingga yang tadinya misalkan itu dosa ataupun kesalahan, Allah akan mengampuninya gitu ya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan lagi kajian yang ke-53, yaitu amal yang paling diterima. Tiada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Saya ulangi. Tiada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Amal yang tidak kau sadari adalah amalmu yang kau yakini dibimbing dan dilakukan oleh Allah. Tanpa Allah, niscaya amal itu tidak akan kau lakukan. Amal yang tidak berarti di matamu ialah amal yang tidak kau jadikan sandaran untuk meraih sebuah keinginan, seperti keinginan untuk bisa sampai kepada Allah dan dekat dengannya, atau keinginan mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi. Bahkan kau masih bisa memandang amal itu kurang sempurna dan tidak terbebas dari cacat yang membuatnya sulit diterima oleh Allah. Jadi amalan yang paling diterima itu adalah amalan yang justru bedanya gini ya, kalau misalkan kita menyepelekan dosa, itu akan menjadi dosa besar dalam pandangan Allah. Tetapi kalau amalan, kita bukan menyepelekan amal, tapi menganggap sepele, itu artinya amal kita itu mungkin tidak berarti, mungkin hanya sedikit gitu, mungkin nggak ada apa-apanya. Justru ketika kita memandang seperti itu akan menjadi besar dalam pandangan Allah, artinya besar kemungkinan untuk diterima. Jadi kita itu tidak menyombongkan amalan kita, misalkan wah
saya nih sudah sholat tahajud, misalkan saya sudah sholat duha nih, saya sholatnya itu getol, misalkan merasa seperti itu, justru yang seperti itu kan dirasa-rasa sebagai amalan kita sendiri dan mungkin merasa bisa mengantarkan kita kepada Allah gitu. Justru hal itu tuh membuat tanda tanya gitu kan, diterima atau tidak. Tapi kalau kita misalkan contoh melakukan sholat sunnah tahajud, misalkan 2, 4, atau 6 rakaat, begitupun sholat duha gitu ya, misalkan terus kita menganggap lalu saja gitu, artinya ya udah kita ikhlas dan kita lupakan, anggap saja kita tidak melakukannya atau amalan kita itu masih kurang gitu. Nah justru itulah perasaan, disitulah yang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasakan manisnya beribadah kepada Allah gitu. Kadang-kadang kan suka ada perasaan tenang, nyaman ya, misalkan terus ada perasaan kayaknya ibadah itu lezat gitu, nikmat, manis terasanya kalau misalkan itu makanan gitu. Tapi setelah itu ya udah kita ikhlaskan dan kita lupakan, dan kita harus ingat bahwa pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah yang seperti itulah yang diterima, daripada kita menyombongkan amalan ibadah kita yang merasa ibaratnya paling besar, paling wah gitu dibandingkan yang lain nih, gue nih misalkan yang paling banyak ibadahnya gitu, yang paling taat. Justru itulah yang disertai kesombongan mungkin tidak diterima gitu. Tapi cukup Allah sebagai penghitung ya, ibaratnya mau diterima mau tidak ya urusan Allah. Allah lah yang berkuasa menerima amalan ibadah kita. Namun kita tetap berdoa dan tetap takut jika amalan kita itu tidak diterima oleh Allah, sehingga kita itu berhati-hati, teliti, dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita supaya diterima oleh Allah gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi ya ke kajian ke-54 tentang datangnya ilham dari Allah. Nanti kita bagaimana penjelasannya nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan terima kasih banyak kepada para subscriber baru yang sudah bergabung. Jika subscriber baru ini bukan seorang salikin, saya sarankan segera mencari guru yang mursyid di sekitaran kita, atau segera bergabung di majelis-majelis thoriqoh di tempat terdekat kita ya, agar mudah bertemu dengan seorang guru atau agar mudah bolak-balik ke majelis taklim gitu. Terus kalau misalkan yang sudah, ya selamat bergabung dan terima kasih banyak, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jadwal ilmu tambahan ya. Karena kalau ngaji di majelis itu kan kadang hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi kalau di video YouTube ini bisa kita simak kapan saja gitu, bisa mau siang, mau sore, mau malam gitu kan, bisa nyimak sehari itu bisa 2 kali, 3 kali gitu. Dan untuk mengetahui gradasi ilmunya, tingkatan ilmunya gitu kan, dari spiritualitas umum, dari psikologinya, terus dari ahli wirid sampai ke ahli zikir, dari ahli ibadah sampai ke ahli tasawuf, silahkan simak video ini dari tahun 2021 gitu. Karena untuk mengetahui gradasi-gradasi ilmu gitu, karena kita itu kan belajar tidak hanya ilmu syariat saja, tapi ilmu itu ada tingkatannya, karena ilmu Allah itu sangat-sangat luas gitu. Kalau kita hanya belajar syariat saja, berarti itu maaf kurang piknik namanya. Sedangkan ilmu itu ada ilmu syariat, ada thoriqoh, ada hakikat, ada makrifat. Maka pelajarilah semuanya agar kita menjadi tingkatan iman kita itu menjadi derajat insan kamil mukamil gitu. Walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi keimanan manusia itu ada yang sempurna sampai mencapai derajat insan kamil mukamil ya. Diusahakan dan semoga istiqomah ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.
Syukron jazilan.